Halo guys, kali ini saya akan masak gulai asam durian ataupun gulai tempoyak. Nah, apa-apa saja bahannya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah guys, kali ini saya akan masak ini ada pucuk keladi ataupun pucuk talas. Dan seterusnya ini adalah ikan salai ataupun ada juga yang bilang ikan asap. Ikan yang sudah mati ya. Setelah itu dibersihkan dan diasap, dikeringkan ataupun apa ya, dibakar bukan ya, tapi didiang dengan asap begitu ya. Oke, dan seterusnya bahan-bahan yang saya gunakan kali ini adalah antara lain cabai yang sudah dihaluskan, dan seterusnya asam durian. Ini adalah durian asli, durian saya sendiri ya, jatuh dari pohonnya dan saya asamkan. Dan ini memang durian ya, yang tidak ada, bukan keluar dari pabrik ya, ataupun yang udah dicampur dengan bahan-bahan lainnya. Karena ini saya bikin sendiri ya, asam duriannya ataupun tempoyaknya. Jadi ini memang asli, original ya, memang jatuh dari pohon. Dan saya bersihkan diri ya, saya buka sendiri dan saya simpan sendiri di dalam toples. Kemudian saya masukkan ke dalam kulkas ya. Nah, kira-kira 3 atau 4 hari setelah itu ya, boleh kita masak gulai seperti ini ya, masak asam tempoyak ataupun asam durian. Nah, seperti yang saya akan masak hari ini. Dan kalau untuk masakan tempoyak ini ya, saya hanya menggunakan 2 bahan saja, yaitu asam durian dan juga cabai yang sudah dihaluskan. Nah, kalau Anda ingin yang lebih pedas boleh ya, kita kasih cabai rawit seperti itu. Dan seterusnya kita kasih air secukupnya saja. Jangan terlalu banyak ya, karena terlalu banyak nantinya kuahnya akan lebih encer ataupun lebih jalang ya. Dan masakan tempoyak ini ya, gulai tempoyak ini biasanya identik dengan kuahnya yang kental ataupun pekat seperti itu ya. Dan oleh sebab itu ya, airnya tidak usah terlalu banyak. Oke, sekarang saya hancurkan ya semua cabai dan juga asam durian tadi ya, sehingga tidak ada yang menggumpal. Dan seterusnya saya akan on-kan api kompor ya. Saya akan hidupkan kompor dan kita tunggu sehingga mulai mendidih. Nantinya saya akan masukkan bahan-bahan yang akan saya masak hari ini. Dan masakan gulai tempoyak ataupun asam durian ini ya, biasanya identik dengan masakan yang asam-asam pedas seperti itu ya. Ada rasa-rasa asamnya dan ada juga rasa-rasa pedas dan juga manisnya sedikit seperti itu, seperti nano-nano begitu ya rasanya. Dan ini bahan-bahannya seperti tadi ya, memang tidak banyak, hanya bahan-bahan dasar saja, yaitu asam durian yang sudah diasamkan dan juga cabai. Oke, sekarang sudah mulai mendidih ya, dan saya masukkan ini adalah pucuk keladi. Mungkin ya ada yang salah anggap ya, semua talas boleh dimasak. Tidak ya, ini adalah talas keladi ataupun di sini ya di Pasaman Barat namanya adalah kemumu. Biasanya batangnya atau pelepahnya berwarna kehijau-hijauan ataupun berwarna coklat seperti itu ya. Bukan talas yang tumbuh liar di rawa-rawa yang biasanya jadi semak-semak begitu ya, bukan ya. Itu tidak boleh dimakan, itu akan menimbulkan efek gatal-gatal ataupun bagaimana ya, saya tidak tahu pasti. Tapi itu bukan talas yang boleh dimakan. Yang saya masak sekarang adalah talas kemumu. Dan biasanya juga kalau di tempat saya ada juga yang jual ya, pelepah talasnya. Ada juga yang sudah dipotong-potong, dibersihkan, ataupun yang masih panjang seperti itu ya, dijual di pasar
Nah, dan ini yang saya masak adalah pucuknya yang masih menguncup ya, belum kembang lagi, belum keluar daunnya, seperti itu. Dibersihkan, dipotong-potong ya, ikut selera masing-masing, ukurannya seperti itu ya. Dan kita masak seperti yang saya masak sekarang. Itu adalah pucuk talas ataupun pucuk kemumu. Oke, seterusnya saya akan padukan ya dengan ini adalah ikan salai. Nah, kalau di tempat saya di Pasaman Barat ini ya, ini adalah sangat banyak dijual di pasar ya. Kalau tidak salah harganya 1 kilogram itu ya, ada yang 100.000, antara 100.000 hingga 120.000 seperti itu ya. Dan saya beli ya, kemarin ini 1 gram kira-kira begitu ya, 10.000 saya beli, begitulah. Tidak banyak ya, 3 atau 4 ekor ya, saya tidak begitu ingat ya. Tapi ukurnya sedang, bukan ukuran yang besar, juga tidak terlalu kecil ya. Dan ini adalah ikan lele ataupun ada juga bilang ya kalau bahasa Melayunya ikan keli, seperti itu ya. Dan saya masak 2 ekor saja, masih ada lagi sisanya ya. Dan masakan asam pedas ataupun ya, asam tempoyak, asam durian seperti sekarang biasanya sekali lagi ya identik dengan masakan yang kuahnya pedas dan juga asam. Nah, itu adalah salah satu cirinya ya. Dan kalau kita masak tempoyak seperti ini ya, memang sesuai dengan pucuk keladi ataupun jengkol muda. Jengkol muda ya, kalau yang tuanya biasanya kurang sesuai ya, biasanya untuk gulai santan. Tapi yang mudanya memang sesuai sekali ya untuk asam pedas ataupun masakan asam durian seperti sekarang. Dan biasanya juga yang saya gunakan kalau saya masak adalah ikan salai seperti ini ataupun ikan pari. Ada juga ya untuk asam pedas, biasanya ikan pari itu adalah sangat-sangat sesuai sekali. Dan untuk asam durian juga biasanya ada juga yang masak begitu ya. Dan biasanya lagi ya seperti ikan air tawar seperti baung ataupun ikan lele yang itu ya, yang hidup ya, bukan yang salai seperti ini, juga biasanya sering ya dimasak asam durian ataupun masak tempoyak seperti sekarang ini. Dan kalau di Malaysia ya, setahu saya adalah khasnya adalah ikan patin masak tempoyak, biasanya dicampur ya dengan jengkol ataupun PT. Itu memang adalah masakan nomor 1 yang kau-kau ya, biasanya di Malaysia seperti itu yang saya tahu. Saya sendiri juga pernah makan beberapa kali seperti itu ya. Oke, dan seterusnya ya, jangan lupa dikacau juga sekali-sekali ya, seperti kita masak gulai pada umumnya. Cuman ini bahannya lebih sedikit ya, lebih dominan ke asam dan pedas, seperti asam pedas juga. Dan seterusnya saya kasih sedikit garam dan sedikit micin, dan dikasih secubit gula pasir ya, supaya rasanya lebih nano-nano seperti itu. Dan ini masakan-masakan yang khas biasanya di kampung yang sering kita jumpai. Dan jika Anda ingin mencoba masakan seperti ini di rumah ya, adalah sangat-sangat mudah. Boleh saja dipraktekkan ya, beli asam duriannya atau tempoyaknya di pasar, biasanya banyak yang jual ya. Dan kalau ingin yang original, boleh beli duriannya ataupun punya durian di rumah, dibikin sendiri ya, dimasukkan isi durian ataupun yang bagian daging durian itu ya. Dan kita diamkan, masukkan dalam toples ataupun dalam plastik ya, diikat rapat-rapat, dan kita diamkan 2 ataupun 3 hari. Setelah itu boleh dimasak. Oke, kita masukkan sedikit garam dan sedikit micin, dan juga secubit gula. Bagi yang tidak suka micin ya, boleh di skip, boleh diganti dengan bahan lain
yang biasanya Anda gunakan dalam masakan. Dan kita tunggu setelah ini ya, kita tunggu beberapa menit, sudah pun jadi. Dan ini boleh ya menghabiskan nasi satu rice cooker ataupun satu magicom. Boleh dicoba di rumah bagi Anda yang terinspirasi. Terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung, yang suka dengan channel saya, yang suka dengan video-video saya. Sekali lagi terima kasih dan mohon dukungannya, subscribe, like, komen, dan juga share. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video seterusnya. Bye.